Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Kurnia Gusni, CGP Angkatan 11 dari TK Mekar Melati, Kabupaten Pesisir Selatan. Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya akan berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah terkait implementasi budaya disiplin positif di kelas saya. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator hebat saya, yaitu Bapak Dr. Randus Puardi MPD dan pengajar praktik Ibu Yeni Fitri SPD. Bapak Ibu guru hebat, ini rancangan awal tindakan aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Saat pembelajaran, murid sering ribut, suka mengganggu temannya, dan tidak bertanggung jawab dalam belajar. Guru di kelas cenderung memberikan hukuman dengan mempermalukan murid di kelas. Adapun tujuan aksi nyata ini, yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur dari aksi nyata ini, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Kemudian, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Bapak Ibu guru hebat, adapun langkah-langkah tindakan yang saya lakukan sebelum melakukan aksi nyata. Pertama, saya berdiskusi dengan rekan guru menyampaikan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah. Kemudian, saya menyamakan persepsi terkait kegiatan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian, saya dan juga rekan guru berkolaborasi dengan orang tua murid agar orang tua murid mensupport disiplin positif dan juga terimplementasi di sekolah dan di rumah nantinya. Kemudian, saya dan rekan guru juga memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari guru-guru dan murid di sekolah. Kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan dukungan dari orang tua murid agar implementasi disiplin positif tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi juga dapat diterapkan di rumah. Tembok fokus, lihat kanan, no, lihat kiri, no, fokus. Nah, kalau sudah tembok fokus, lihat kiri, no, lihat kanan, no, kemana lihatnya? Ke depan, ya. Ke papan tulis. Nah, jadi hari ini anak-anak ibu, sebelum anak-anak ibu bermain, sebelum belajar, kita bikin kesepakatan kelas. Tahu anak ibu kesepakatan kelasnya apa? Apa? Hah? Kesepakatan kelas. Nah, apa kesepakatan kelas kita? Apa nak? Nah, mulutnya dikunci katanya kan? Nggak boleh ngomong kata Arsila. Berarti, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Nah, duduk yang rapi, tidak bersuara. Kalau tadi ditanya nggak boleh bersuara ya. Nah, nggak boleh cetek-cetek kawan katanya. Apa tuh nggak boleh cetek-cetek kawan itu? Berarti, sayangi temannya. Kalau nggak boleh cetek-cetek kawan, sayangi teman. Apa tadi? Duduk yang rapi udah tadi. Duduk yang rapi, tidak bersuara. Boleh bersuara kalau tidak diizinkan ya. Nah, apa lagi kesepakatan kelasnya? Udah dikunci mulutnya tadi. Apa lagi? Boleh mainnya berebutan? Kalau tidak boleh berarti? Kalau tidak boleh berebutan mainnya berarti? Sama-sama. Apa lagi? Apa lagi? Bergantian. Nah, main bergantian. Nah, ada lagi teman-teman? Apa?
Tidak, boleh tidak menyelesaikan, malas bu, tidak mau lagi bu, boleh seperti itu. Boleh tidak membantu bu gurunya, membantu merapikan mainannya, boleh? Nah, tidak membantu, boleh? Tidak boleh. Nah, berarti rapikan mainan setelah bermain, bertanggung jawab ya nak. Nah, bertanggung jawab. Duduk lagi. Bertanggung jawab. Menyelesaikan kegiatan main. Apa lagi tadi? Bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab merapikan mainan. Ya, rapi, tidak bersuara. Yang kedua, apa lagi? Cuci mulut udah tadi, apa lagi? Sayangi teman. Main bagaimana? Bergantian. Kemudian bagaimana lagi? Main bersama. Ya, main bersama ya, itu mainnya juga bergantian. Bertanggung jawab menyelesaikan kegiatan mainnya. Ya, anak-anak ibu harus bertanggung jawab dalam mainnya. Nah, yang terakhir, bertanggung jawab merapikan mainan. Setuju? Nah, sepakat? Nah, ini adalah kesepakatan kelas ini untuk menciptakan belajar disiplin anak-anak ibu ya. Nah, tahu anak ibu disiplin itu apa? Nggak tahu? Nah, disiplin itu anak-anak ibunya tertib, meskipun nggak ada gurunya, kita udah ada kesepakatan kelasnya. Kalau belajarnya duduk yang rapi, katanya tadi. Kemudian sayangi temannya. Ada anak ibu dalam belajar yang nggak menyayangi teman? Ada? Tidak ada besok lagi ya nak, karena kita udah bentuk kesepakatan kelas kita ya. Ini disepakati bersama-sama. Nanti kita bikin, kita gunting, kita tempel di kelas ya. Ya, setuju? Kita gunting kesepakatan kelas ini, kemudian kita tempel di kelas dan kita yakini bersama-sama. Anak-anak ibu ingatkan ya kesepakatan kelas kita ya nak ya. Setuju? Nah, setuju. Ingat enak ya, kesempatan kelas ini untuk menciptakan budaya positif di kelas kita. Biar anak-anak ibu nyaman belajar, tenang belajar, enak. Nah, senang di sekolah? Senang? Bagaimana bentuknya kalau kita senang? Ekspresi senang bagaimana? TK Maker Melati? Oke. TK Maker Melati? Oke. Rancak Bana. Tepuk tangan untuk anak ibu semua. Silakan anak ibu bikin bunganya ya. Mau bikin bunga, nanti kita gunting. Mau bikin kupu-kupu, nanti ditempel ya nak. Kita tempel. Terserah mau bikin apa. Dayat bikin apa nak? Kasih Kinan mau warna apa? Kinan mau warna apa? Cari ibu guru ya. Ibu bikin nanti kupu-kupu untuk ditempel di dekat kesepakatan kelasnya. Bikin apa? Bikin lope juga boleh, bikin bunga juga boleh. Nah, bunga kayak gini nah. Cari lu, kayak iku aja kayak ibu lu. Nah, yang bunga. Nah, nanti kita tempel hasilnya. Kita nanti bikin bunga, bikin kayak gini. Bikin kupu-kupu. Diba, gunting lagi Diba. Oh Diba bagus nih nak. Lope-lope coba Diba, bikin lagi. Gunting lagi yang udah siap ya, gunting. Udah siap, gunting lagi nih, ganti-gantian guntingnya ya. Gunting lagi. Nah, boleh ibu guru bikin. Apa sih kesempatan kelas kita Zah? Ada boleh cerita-cerita kawan ini Azza. Kalau udah boleh cerita, sayangi teman. Ibu guru bikin ya. Sayangi teman. Ya, ayo semangat, nggak apa-apa. Ulang lagi.
Yang kedua, penyampaian diseminasi budaya disiplin positif sekolah yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita. Kepada Bunda Kurnia Gusni kami persilakan. Mulai Mbak Bunda. Izin tagak ibu-ibu sadonyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Selawat beriringan salam tidak lupanya kita curahkan ke arwah junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati rekan guru di TK Mekar Melati, dan yang terspesial kepada bunda-bunda yang hadir hari ini memenuhi undangan kami ke sekolah dalam rangka diseminasi budaya disiplin positif sekolah. Lagi semangat bunda-bunda. Alah mangantu alah. Agi tepuk semangat cek duluan. Dak nama manda anaknya tepuk semangat dong bunda, tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Nggak tahu bunda kira padahal tiap hari lagi ke sekolah nak. Tiap hari kecil bunda tadi tahu bundanya tepuk semangat, kiranya nggak tahu dong. Lawa ulang lihat, tepuk semangat. 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 Ayo semangat bunda. Kini kok kalau anak bunda-bunda sudah sekolah di TK Mekar Melati, sesuai dengan kesepakatan kita pas sosialisasi sosialisasi visi dan misi sekolah kemarin, berarti bunda-bunda siap mendukung dan mensupport apapun program yang ada di sekolah kita. Dan terkhusus di sekolah kita, alhamdulillah saya sendiri sebagai kepala sekolah itu lolos sebagai calon guru penggerak bunda. Jadi insya Allah selama 6 bulan saya belajar melalui daring dan juga luring. Kalau daring tuh Zoom lewat laptop. Kemudian sekali sebulan pailo kapainan berajanya bunda. Beraja itu adalah untuk bagaimana supaya pembelajaran di sekolah, agar pembelajaran di sekolah itu berpusat kepada anak-anak bunda, agar anak-anak tuh menyenangkan sekolah, supaya anak-anak tuh senang di sekolah, bukan memberikan pembelajaran yang mengajar seperti anak SD. Jadi selama 6 bulan saya belajar bunda. Kemudian untuk implementasinya sebagai calon guru penggerak, saya juga menggerakkan guru-guru, mendampingi guru-guru, membimbing guru-guru bagaimana caranya menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada anak itu, bagaimana strategi-strateginya. Salah satu contohnya strategi yang digunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu yang dibagikan kepada guru-gurunya bunda. Kemudian selaku kepala sekolah, kami di sekolah itu tidak bisa bergerak bunda tanpa support dan dukungan bunda-bunda semua. Terkhusus sekali dalam menerapkan disiplin positif ini, budaya disiplin positif. Jadi tujuan kami mengundang bunda-bunda semua untuk agar antara sekolah dengan bunda-bunda di rumah, bagaimana penerapannya di rumah itu dapat bunda-bunda dapat mensupport kegiatan di sekolah dan terimplementasi juga di rumah nantinya. Nah lanjut bun. Nah ini bunda, diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif. Nah ini fasilitator kami bunda.
fasilitator kami namanya Bapak Puardi MPD DRS, Dr. Andus Puardi MPD, beliau yang menjadi fasilitator kami, yang membimbing kami selama 6 bulan bagaimana menjadi seorang guru penggerak, seorang guru yang menjadi contoh, kemudian bagaimana supaya menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid itu. Nah, ini fasilitator kami, beliau orang Sumatera Barat juga, dan kami di Zoom itu terdiri dari 2 kabupaten. Ada dari Kabupaten Sijunjuang dan juga Kabupaten Pesisir Selatan. Dan di Kabupaten Pesisir Selatan, saya sendiri tergabung dengan mulai dari kepala sekolah TK, guru SD, kepala sekolah SMP, SMK, dan SMA. Jadi kami bergabung semuanya belajar. Selanjutnya ada juga, ini beliau yang datang kemarin, itu Ibu Yeni Fitri, pengajar praktik. Pengajar praktik ini mendampingi langsung ke lapangan. Setelah implementasinya di sekolah, nanti ada pengajar praktik yang melihat apakah memang sudah diimplementasikan di sekolah atau belum. Nah, ini beliau pengajar praktik CGP Angkatan 11 di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, sekarang sebelum kita masuk tentang budaya disiplin positif, kita ice breaking dulu ya Bunda. Coba Bunda lihat ke depan, berapa banyak hewan pada gambar berikut ini? Coba hitung Bunda. Coba hitung dulu, ada berapa? 5. Hitung dulu, angkat tangan. 5. Bu Ingkus ini 5. Bu Ike, catat. Mana yang betul nanti? Coba catat. Di bumbu ya ada. Ikan Nah, hitung. 10. Ah, berapa lagi? Ada 4 lain? Ekornya jadi ular. Hah? Ekornya ular. Oh, ularnya ada berapa? 10, udah pas? Lah dingin, angin dingin. Burung pada si ular. Lah 10-an. Lah pas. Kita kunci jawabannya 10. Next, Bon. Nah, 3 baleng ya Bunda. Pertama ada kura-kura darat. Nah, kura-kura darat, gajahnya, nyamuk, keledai. Kura-kura darat tuh, ada kura-kuronya, ada gajah, nyamuk. Ada 13 gambar di dalam gajah tadi. Nampak, Bun? Nomor 9 udang. Mana yang nomor 9? Udang. Jarak antara kaki kanan. Nomor 9. Nomor 10 buaya. Nomor 11 lumba-lumba. Nah, apa maknanya dari gambar ini Bunda? Kita maknakan ke seorang anak. Kadang kita berpikir bahwa potensi anak itu hanya pada gajah. Sementara anak tuh banyak potensinya Bunda. Bunda berpikir tadi 10 kan? Nah, itu yang terlihat kasat mata oleh kita. Sementara anak-anak kita itu punya potensi yang bahkan kita sendiri tuh tidak tahu. Nah, disinilah peran kami sebagai pendidik melihat dan menggali anak kok potensinya di mana, kognitif kah, bahasa kah, kemudian seni kah, sosial emosionalnya bagaimana. Ada 6 aspek perkembangan anak usia dini Bunda. Kadang Bunda berpikir kalau anak kok lah pintarnya, kognitif ya Bunda ya, lah pintar, lah pandai berhitung, lah pandai membaca itu lah santiang, ya kan? Sementara Bunda lupa bahwa potensi anak itu banyak. Ada 6 aspek perkembangan anak usia dini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi kalau kita berpikiran anak kognitif itu hebat, lalu anak seni kemana kita pergikan Bunda? YouTuber, ya kan? Desainer, kemudian bagian hukumnya, Pak polisinya, yang bagian olahraganya, yang seni lukisnya, yang menari, apalagi yang puitisnya, yang dramatis. Kemana kita pergikan jika pola kita pikir kita berpikir bahwa anak kognitif itu yang paling hebat. Anak dia hebat, juara 1 taruh. Pandai matematikanya, pandai baca lah santiang masa dualanya.
Ketika bunda-bunda berpikir kognitif yang paling hebat, bunda-bunda lupa bahwa ada aspek perkembangan anak-anak kita yang harus kita gali. Sementara anak awak di sini, sementara ini jadi calon pemimpin, calon dewan, Beko tuh pandainya mengecek, bunda tuh sosial emosionalnya, bahasanya tuh pandainya, santiangnya mengecek kan. Kadang anak yang kognitifnya berlebih, aduhnya udah pandai mengecek gitu bunda. Anak yang bahasanya lebih pandai mengecek, tetapi di kognitifnya lemah. Jadi bunda-bunda, ibu guru dan juga bunda-bunda semua anak itu hebat dan pintar. Hanya saja kita yang belum mengetahui potensinya di mana. Nah, ini bunda, topik-topik yang akan kita pelajari dan diskusikan pada hari ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Beko sama-sama mencari apa sebenarnya yang disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, dan juga ada teori-teori yang mengatakan teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Juga ada keyakinan kelas nanti untuk bunda-bunda, ibu guru semuanya. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya ada restitusi 5 posisi kontrol guru dan restitusi segitiga. Tabu lanjut Bun. Nah, sebelum kita memulai, ada pertanyaan pemantik untuk bunda-bunda semuanya. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Apa kira-kira bunda? Menghukum anak-anak bisa mendisiplinkan anak Bun? Contohnya anak yang terlambat dihukum berlari keliling lapangan misalnya. Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Bisa. Dengan hukum anak-anak bisa disiplin? Bisa Bun? Kalau bundanya bagaimana? Tidak bisa. Kalau menurut bunda Ike? Tidak bisa. Kalau menurut bunda-bunda semuanya bisa. Nah, kita cek nanti ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa kira-kira bunda? Pertanyaannya berbeda Dia tetap menghukum tetapi dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Bisa. Yang pertama tadi kata bunda ibu gurunya bisa. Kalau bagi bunda tidak bagi ibu guru bisa. Bagi orang tua murid bisa. Yang pertama bagi guru tidak bisa. Yang kedua sepakat bisa semuanya. Yang ketiga, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana? Yakin? Mungkin yakin? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ibu yakin? Yakin, berarti bisa semuanya ya. Nah, awak cantik materi ko bunda. Iyo bisa bunda. Penghargaan tuh yo sebana-bana bagi motivasi untuk anak-anak atau malah menghukum bagi anak-anak kita. Pertanyaan pemantik lagi. Menurut Bapak Ibu guru, apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah Bapak Ibu menerapkan kedisiplinan di kelas? Coba, Ibu guru boleh, bunda-bundanya juga boleh. Ada yang tahu apa itu disiplin? Disiplin apa Bunda Naila? Mengucapkan assalamualaikum setiba di rumah sekolah bersalam sama ibu gurunya. Itu contohnya. Betul ya Bunda. Apalagi disiplin itu? Ada yang tahu ya Bunda? Itu contohnya ya Bunda. Contohnya tadi kata Bunda Naila. Disiplin contohnya. Anak-anak Bunda terbiasa mengucapkan salam, membalas salam. Apalagi tadi Bun? Memilih sampah ketika masuk kelas. Apalagi? Pernahkah? Kita menerapkan kedisiplinan di kelas? Pernah atau di sekolah? Pernah ya Bunda. Nah, jadi kita lihat apa itu disiplin.
Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplin, yang artinya adalah belajar, Bunda. Belajar, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang-orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sebuah yang dilakukan seseorang, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selama ini yang menjadi budaya dan tradisi bagi kita disiplin itu adalah agar anak-anakku patuh, ya kan? Patuh. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, dengan memberikan hukuman, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu yang terjadi di lapangan. Kita menerapkan disiplin. Kalau anak melanggar disiplin, tidak mengikuti aturan, kita menghukum. Nah, next. Nah, jadi bunda-bunda, di dalam menerapkan disiplin itu bunda, upaya kita bagaimana menanamkan rasa kesadaran kepada anak, menumbuhkan rasa kesadaran kepada anak, agar anak-anak terbiasa melakukan hal-hal yang positif tanpa ada iming-iming ingin mendapatkan hadiah, tanpa rasa takut, kemudian tanpa adanya paksaan. Jadi anak-anak itu mau berubah bukan karena hadiah, bukan karena ingin mendapatkan juara, kemudian ingin dipandang hebat, tetapi betul-betul kesadaran dari diri sendiri oleh anak-anak tersebut, oleh anak-anak kita. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universalnya ya bunda ya, ketika kita menerapkan disiplin. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Sekarang saya tanya, bunda-bunda kalau keluar pakai helm tuh kira-kira supaya untuk apa? Pakai helm bunda? Ingin apa? Takut ditangkap polisi, razia, atau apa lagi? Melindungi, betul, ingin melindungi kepala dari benturan. Nah, jadi dalam disiplin, ketika bunda memakai helm itu bukan dengan rasa takut ataupun bukan ingin mengharapkan hadiah, berarti bunda-bunda sudah menumbuhkan sikap disiplin itu sendiri. Berarti bunda ingin menyelamatkan diri sendiri dari supaya tidak kena benturan, atau ingin menjaga keselamatan diri bunda sendiri. Nah, itu ya bunda. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia. Jadi disiplin positif itu bunda, itu tercipta bukan karena motivasi ataupun dorongan dari orang lain. Selama ini kita kan menerapkan disiplin itu kan supaya cik bunda tadi anak-anakku penghargaan supaya dia hadiah, dia penghargaan supaya anak-anak kita termotivasi ikut belajar. Nah, jika kita membiasakan
motivasi-motivasi yang seperti itu termasuk dalam motivasi ekstrinsik dalam menciptakan budaya disiplin. Itu anak-anak ketika kita tidak memberikan hadiah kepada anak ketika melakukan menerapkan disiplin, apakah mau nanti Bunda? Tidak. Contohnya disiplin dek takui, misalnya nak takui dihukum. Ketika bu guru tidak di kelas, apakah anak-anak bisa tenang? Tidak. Misalnya anak-anak disiplin duduk, disiplin beraja, teratur, mengharapkan hadiah dari bu gurunya karena sudah terbiasa. Nah, bunda-bunda, di sini juga ada dimensi profil pelajar Pancasila yang merupakan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini itu bertujuan untuk mencapai tujuan disiplin pemerintah. Kita mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Apa yang pertama? Bisa dilihat Bunda? Apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, apa? Berkebinekaan global. Ada yang tahu apa itu berkebinekaan global? Ada yang tahu? Berkebinekaan global itu apa? Coba angkat tangannya Bunda. Angkat tangan Bun. Angkat tangan dulu. Tapi kesepakatan awak tadi angkat tangan. Apa Bunda? Bermacam-macam kebudayaan menyeluruh. Apa lagi? Apa lagi Bun? Berkebinekaan global. Apa lagi? Nah, di sini maksudnya berkebinekaan global itu bagaimana upaya kami guru-guru di sekolah dan juga bunda-bundanya itu menumbuhkan rasa saling menghormati, saling menghargai kepada anak. Contohnya, anak yang A dengan anak yang B itu memiliki karakteristik yang berbeda. Yang si A diciptakan oleh Allah hidungnya mancung, matanya bulat, putih, cantik. Yang si B buat kariti yang ala hitam kali, yang orang pendek bulu. Nah, jadi jika kita tidak menumbuhkan dan menanamkan rasa saling menghargai dari usia dini, anak-anak sampai kadang tidak mau berteman dengan temannya yang jelek, tidak mau berteman dengan temannya yang ekonominya rendah, kemudian suka mengejek. Tetapi jika sudah dibiasakan dari usia dini ini, anak-anak saling menghargai, mau berteman dengan siapapun, baik dari suku, budayanya, kemudian dari karakteristik tadi, meskipun berbeda-beda, tetapi tetap sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama orang Minang, orang Indonesia. Nah, ada anak yang seperti itu, Bun. Nampak kawannya kakinya tengkak, tidak mau berteman. Ada seperti itu? Ada. Kenapa? Karena memang dari usia dini itu memang tidak distimulasi oleh orang tua atau guru-guru di sekolah. Tidak ditanamkan rasa saling menghargai, saling nioba kawan, saling menghormati. Tidak ditanamkan. Nah, jadi disinilah ditumbuhkan melalui nilai profil pelajar Pancasila ini. Selanjutnya yaitu ada mandiri. Nah, mandiri ini ba'a supaya anak-anak awak menaruh tas di sekolah surang. Nah, itu sudah mulai kita terapkan ya Bunda. Jangan dibantu, jangan dibiasakan dibantu, apalagi ibu gurunya. Ketika kita membantu satu anak, anak yang lain juga akan ikut, iya kan? Nah, ada 30 orang anak atau 50 orang anak semuanya minta bantuan ibu guru, tentu ibu gurunya sulit juga. Kemudian anak-anak juga tidak mandiri, tidak cengeng nyondo dalam bekerja, melakukan kegiatan menggunting atau menempel atau dalam bermain peran. Nah, ini tidak terbiasa mandiri Jadi dibiasakan anak-anak kita untuk mandiri. Kemudian ada bergotong royongnya. Bergotong royong di sini bekerja sama, menumbuhkan rasa empati terhadap teman-temannya. Misal yang kena musibah, sama-sama kita menjenguk, kemudian bergotong royong sama-sama membersihkan sekolah dan lain-lain agar anak ini bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis ini di sekolah itu guru-guru menstimulasi anak-anak, pola pikir anak itu terbiasa
contohnya dalam beraja, ibu guru bertanya anak-anak, ada yang tahu gambarnya di sini? Ini gambar apa? Tapi ibu guru lo menjawab balik, iko gambar gajah, iko gambar apel. Ini gambar ini. Tentu anak kita tidak berpikir kritis lah dong. Sudah terbiasa diberikan contoh-contoh oleh ibu guru. Tetapi biasakanlah memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak di kelas. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu gambar apa? Hidungnya panjang, kakinya pendek. Ada yang tahu? Insya Allah anak-anak pasti ada yang tahu menjawabnya. Kenapa? Karena di rumah kadang-kadang mereka sudah, anak-anak tuh sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang kadangnya lebih tahu dari awak, apalagi dari gurunya di sekolah. Contoh adanya IT sekarang, adanya HP. Bu guru kadang nggak tahu, nggak sampai pemikirannya ke sana. Tetapi dengan adanya IT tadi, anak-anak lah tahunya, nonton di TV misalnya. Jadi biasakan kepada anak untuk berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar anak ini berpikir kritis. Jangan biasakan ibu guru yang menunjukkan. Jangan biasa buat tunjukkan dulu. Dia pancing anak tuh. Itu bentuknya hidungnya panjang, telinganya lebar, kakinya pendek. Apa ya ini namanya? Kalau lu tahu lagi pelunya bagai kok suaranya seperti ini. Jalannya begini. Sampai anak-anak bisa menebak apa itu yang ditayangkan atau dilihat. Kemudian kreatif ini itu upaya guru-guru di sekolah itu menanamkan bagaimana anak-anak ini bisa kreatif dari seninya, kreatif dalam belajar, kemudian membuat proyeknya, bisa mandiri sendiri dan lain-lain sebagainya. Nah ini Bunda, motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 motivasi yang ada pada diri manusia ya Bunda. Yang pertama yaitu motivasi dari diri sendiri. Kemudian motivasi dari luar. Motivasi dari sendiri itu tumbuh dari dalam diri anak ataupun diri kita sendiri tanpa ada pengaruh dari orang lain. Yang kedua yaitu motivasi dari luar, atau seperti adanya mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan, ya kemudian anak-anak tuh termotivasi belajar, termotivasi disiplin, mau membuang sampah dan melakukan hal-hal positif, termotivasi karena ada imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang pertama tadi yang ini menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Ini yang pertama, itu motivasi dari dalam diri sendiri atau individu. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi dari luar yang mengharapkan ingin imbalan dari orang lain ataupun penghargaan. Dan yang ketiga yaitu motivasi seseorang datang tepat waktu, rajin belajar, mau bekerja sama tuh untuk menghindari hukuman-hukuman dari sekolah. Contoh anak kelambe dihukum. Jadi motivasi anak hanya karena itu. Ketika gurunya tidak ada, tentu anak tidak disiplin lagi kan? Itu ya Bunda. Lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik untuk bunda-bunda semuanya. Apa yang Bapak Ibu guru hebat atau bunda-bunda hebat yang akan Bunda lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada di sekolah? Apakah memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Apa yang acok Bunda Dana? Hukuman. Ya kan? Itu yang sering membudidaya. Budaya, tradisi. Sedikit anak terlambat atau bersalah, kita cenderung lebih menghukum. Disuruh anak lari lah, push up lah, atau yang memakai sepatunya tidak sesuai aturan, dicopot sepatunya, disuruh anak tidak memakai sepatu sampai anak pulang. Jadi kita simak ya Bunda ya, bolehkah kita menghukum? Apakah berikan konsekuensi atau ada tindakan yang disebut dengan restitusi? Ini Bunda, perbedaannya ya Bunda. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, menyakitkan bagi anak-anak kalau kita memberikan hukuman. Kemudian kalau kita berikan konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian hukuman itu Bunda
membuat anak sakit. Sakit secara fisik dan juga sakit secara non fisiknya, hatinya, dan dampaknya adalah jangka panjang. Kalau konsekuensi itu efeknya hanya jangka pendek dan membuat anak merasa tidak nyaman. Dan yang selanjutnya, hukuman yang kita berikan itu bisa menumbuhkan rasa benci terhadap kedisiplinan kepada anak. Kemudian, kalau konsekuensi itu menumbuhkan rasa saling menghargai terhadap sikap disiplin tadi. Kemudian kalau hukuman itu berunsur paksaan bunda-bunda, tapaso anak-anak itu untuk disiplin. Tapi kalau konsekuensi yaitu adanya stimulus dan tanggapan, stimulasi dan tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep dirinya akan buruk kalau dihukum bunda. Kalau diberikan konsekuensi itu konsep diri anak menjadi baik. Kalau anak dihukum, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika anak bersalah karena takut, inyo sembunyikan bunda, disembunyikan karena dia takut tadi kan. Tetapi kalau anak yang diberikan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Dan yang terakhir, hukuman yang diberikan menumbuhkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai anak-anak. Tetapi kalau diberikan konsekuensi, anak-anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi bunda pula pilih konsekuensi atau hukum? Konsekuensi ya bunda. Jadi konsekuensi bagi anak-anak yang tidak mengikuti kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kesepakatan yang dibentuk bersama-sama oleh anak. Contohnya kesepakatan kelas dalam belajar apa? Apa contohnya Bu Iren? Mengunci mulut misalnya, atau sayangi teman, duduk yang rapi. Nah itu kesepakatan kelas. Konsekuensinya bagaimana? Kalau seandainya anak-anak tidak belajar, konsekuensinya tentu merupakan hal yang positif bagi anak. Kalau anak-anak tidak mengerjakan berarti harus mengerjakannya kembali. Bisa dilakukan di rumah atau di jam keluar mainnya agak berkurang. Nah itu. Nah ini tindakan guru lagi bunda. Tindakan guru untuk dalam sekarang bunda-bunda tebak ya. Anggap bunda sebagai guru, ibu guru juga, atau bunda-bundanya. Apa tindakan bunda ketika anak-anak melakukan kesalahan yang seperti ini? Yang pertama, hukuman yang diberikan, yang pertama yaitu yang diberikan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Kita simpan dulu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Itu nampak bunda, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang bunda-bundanya ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ganti. Apa konsekuensi atau hukuman? Wes mantap bunda-bundanya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Nanti kita lihat ya bunda ya, konsekuensi kita bunda. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk membuka ya bunda, itu salah kalimatnya ya. Murid disuruh untuk membuka sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Lari
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini pelajaran PJOK loh Bunda. Hukuman atau konsekuensi? Hah? Kita lihat jawabannya Bunda. Nih, yang menyebut konsekuensi tadi siapa Bunda yang pertama? Jadi itu bentuk hukuman ya Bunda. Karena sangat memberatkan anak 100 kali di dalam buku kalimat ya Bunda, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman juga yang lari, hukuman mengganti kertas tadi betul ya Bunda ya, konsekuensi membersihkan tumpahan, konsekuensi air, konsekuensi murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit termasuk ke dalam konsekuensi. Tadi hukuman ya Bunda ya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu hukuman. Nah, kenapa yang PJOK ini termasuk konsekuensi Bun? Karena pelajarannya olahraga, jadi sebenarnya kan memang olahraga juga. Nah ini Bunda bertanya-tanya, restitusi itu apa Bun? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, guru tidak langsung menghukum anak. Namun dalam konsep segitiga restitusi ada 3 tahapan yang akan dilakukan oleh guru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Nah, segitiga restitusi, next go. Ada pertanyaan pemantik lagi untuk Bunda. Pernahkah Bapak dan Ibu guru memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah? Dia hadiah, dia buku ke anak yang berprestasi misalnya. Pernah. Nah, kita lihat ya Bunda. Nah, jadi hadiah yang kita berikan itu adalah hukuman bagi anak. Hadiah itu adalah hukuman atau dihukum karena penghargaan. Kenapa menghukum Bunda? Tapi memang sudah tradisi bagi kita ya Bunda ya. Apalagi juara-juara kelas. Itu hadiah dan juara yang diberikan kepada anak, hukuman bagi anak-anak yang lain yang tidak mendapatkan prestasi. 3 orang anak yang hadiah, 3 orang yang kasih hadiah, 3 orang yang diberikan juara 1, 2, dan 3. Ada 29 orang, ada 30 orang, atau berapa jumlah murid di sekolah? Ada 30 orang yang terhukum karena hadiah itu. Ini dia, menurut Alfikon, kita baca ya Bunda, menurut Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Nah ini dihukum penghargaan tadi ya Bunda, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu menghukum Bunda, menghukum bagi murid-murid yang tidak mendapatkan penghargaan, tidak dapat hadiah dan tidak mendapatkan juara. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu tidak efektif menurut Alfikon ini. Penghargaan dapat merusak hubungan. Contoh, anak juara 1, yang Iko juara 2, ala bangsuga maknya Bunda. Ada yang seperti itu? Ada. Saling iri, saling gunjing. Seharusnya anak saya yang juara di situ, anak saya itu mencontek kepada anak saya. Ada yang kayak gitu ya Bunda. Nah jadi merusak hubungan kita, merusak hati, merusak pikiran, merusak anak-anak kita. Nah ini dia yang dihukum penghargaan tadi. Nah ini dia penghargaan yang menghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, punya Bunda, ranking mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum, atau bahkan yang tidak dapat juara tadi dihukum Bunda.
Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Ini ada teori yang mengatakan kalau teori itu bunda, ala utility-nya bunda. Karena memang seperti itu kan bunda yang kita rasakan. Bunda-bunda yang nggak juara pasti rasa hati. Nah, atau dari juara 1 turun ke juara 2 kan pasti kecewa rasanya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau ingin anak awak juara tuh nggak pancing dengan hadiah-hadiah taruh kan? Nggak ada motivasi dari diri dong. Ketika tidak diberi hadiah, tentu anak-anak jadi tidak termotivasi. Nah ini lagi bunda, penghargaan itu merusak hubungan antara guru dengan anak, merusak hubungan antara sesama kita. Contohnya dalam pawai pakai juara kan bunda. Bagaimana perasaan kita? Kita yang orang dewasa saja bunda tidak mendapatkan juara, kecewa ya pasti jurinya tidak adil, jurinya begini, jurinya begitu, ya kan bun? Nah, tidak mau kita menerima kan bunda? Padahal memang mungkin bisa jadi kita tuh belum sebaik yang juara 1, 2, 3 di mata dewan juri. Tetapi bagi diri kita tuh hebat karena dewan juri belum bisa menilai potensi kita. Ini yang dinilai contohnya mungkin kok baju pramuka, kok iko lagi yang nilai, sementara kita berbeda keunikan yang kita tampilkan kan. Nah jadi merusak hubungan kita, bahkan bisa lebih kok baca udah. Penghargaan mengurangi ketepatan. Nah banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak yang jawabnya kurang tepat. Nah lanjut. Nah, bagaimana caranya kita memberikan penghargaan ini? Kita boleh memberikan penghargaan kepada anak, tapi jangan sampai diumumkan juara satu umum di muka umum, di depan diberikan hadiah, tetapi kita cek saja nilainya. Yang mendapatkan nilai 90 di mata pelajaran apapun 90, ibu kasih hadiah. Itu kan nanti nilainya 90. Berapa dapatnya? Anak yang hebat matematika pasti nilainya tinggi di matematika. Oh kalau kayak gitu bu, saya pasti dapat hadiah. Kenapa? Karena saya jagonya matematik. Karena anak yang hebat bahasa, kalau seperti itu bu, saya pasti dapat hadiah juga. Kenapa? Karena saya hebat bahasa saya. Kemudian anak seni, saya juga dapat hadiah. Jadi semua anak tuh muncullah bakatnya. Dia mengharapkan hadiah itu bukan karena bersaing dengan teman-temannya, tetapi dengan kemampuannya sendiri. Ketika anak mampu mendapatkan nilai 90 di bidang seni, bu guru wajib memberikan penghargaan kepada anak ataupun hadiah. Jadi bukan secara menyeluruh. Contoh di bidang studi, anak bisa, kalau anak ibu bisa dapat nilai 95, standar kita 95 ya nak misalnya, atau 90, baru anak ibu dapat hadiah. Kalau banyak 95-nya ada 5, berarti dapat hadiahnya banyak. Kalau anak-anak yang itu beragam ya kan bunda, karena anak itu potensinya berbeda. Ada yang di seni, ada bahasanya, kemudian sosial emosionalnya tuh sosiologi, payungnya mana pun, matematikanya, kemudian IPA-nya misalnya. Tentu mendapatkan hadiah semuanya lagi. Tapi kalau kita ambil 3 orang tertinggi, akan menghukum perasaan anak-anak yang lainnya. Karena anak-anak itu semuanya punya potensi. Contohnya ke bunda, anaknya anak bon itu tak seluruh bidang studi yang dikuasai. Ada kalau matematik lagi tinggi yang pada matematik itu seni, duo itu hanya bunda, serabiannya ada yang dibawa KKM bagi bunda. Tetapi dia tetap termotivasi ke sekolah. Kenapa? Karena memang di sekolah itu tidak ada pakai juara-juara, hanya disampaikan ke orang tua saja. Disampaikan ke orang tua, anak bunda prestasinya sampai di sini, mohon dampingi mana yang kurang, seperti itu bunda. Jadi tidak ada anak-anak merasa kecewa deh bun, tetap semangat dari ke sekolah. Karena anak tidak semangat ke sekolah bisa jadi karena dia merasa percuma loh raja-raja tidak dapat juara doh, percuma sekolahnya tidak apa doh, tidak ke juara waduh, kan ada yang kayak gitu tuh, usaha raja lah, ala yang juara 1, 2, 3 tentu. Ada bahasa-bahasa anak yang seperti itu, jadi membuat anak malas jadinya. Nah ini bunda, budaya positif. Budaya positif itu ada lingkungan yang positif, kemudian keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah seperti apa lingkungan yang positif itu? Mulai apa lingkungan yang positif itu bunda? Lingkungan yang baiknya dari segi apa? Segi perbuatan sehari-hari. Segi perbuatan sehari, apa lagi?
Nah, yang elok, lingkungannya bersih, anak-anak disiplin membuang sampah pada tempatnya. Jadi tolong ya bunda, anak-anak awak makan kue, bunda-bundanya saling mengingatkan, ambil sampahnya, buang di tong sampah, kemudian tasnya dibiasakan di mana taruh tempat tasnya, kemudian saling menghormati, tidak saling mencaci dengan sesama teman anak-anak kita. Kita ajarkan juga di rumah, karena anak-anak usia dini, jangankan anak usia dini, orang dewasa sih kadang ada memilih-milih kawan, iya kan? Atau celek beda kawan deh kakinya tengkak sama kawan, atau amaknya pesek dia kawan lagi nyoleh sama pesek. Jadi jangan diajar seperti itu anak. Katiku anak awak melakukan itu dari usia dini, awak sampaikan, nah awak tuh diciptakan berbeda-beda dari Allah. Jadi anak-anak bunda berteman dengan semua orang, jangan seperti itu. Ya pengaruh lingkungan tuh ya bunda ya. Jadi kita jaga-jaga juga anak kita dari lingkungan di rumah. Karena memang ya bunda ya, sekolah itu bun, pendidikan itu bukan di sekolah saja. Pendidikan di sekolah disebut dengan pendidikan formal, pendidikan di rumah disebut dengan pendidikan informal. Bagaimana bunda-bunda mendidik anak di rumah dan juga lingkungan sekitarnya. Nah lanjut bun. Nah ini keyakinan kelas. Bunda-bunda sudah bikin keyakinan kelas di kelasnya? Bu Ike udah pernah bikin keyakinan kelas? Belum. Keyakinan kelas itu yaitu dari kesepakatan kelas. Kita bikin kesepakatan kelasnya terlebih dahulu. Apa kesepakatan kelas kita? Misalnya 1, sayangi teman. 2, apa tadi? Tidak boleh ribut. Jadi dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tuh anak-anak tuh meyakini kesepakatan kelas yang dibentuk secara bersama, dibuat secara bersama sesuai dengan keinginan anak-anak semuanya, bukan keinginan ibu gurunya. Contohnya belajar tadi kan duduk yang rapi, kemudian main bergantian, sayangi teman, taruh mainan di tempatnya. Itu jangan ibu gurunya yang berkata, tapi keinginan dari anak. Contohnya, Bu, nggak boleh cetek-cetek kawan, itu kan bahasa anak kan. Bu, nggak boleh cetek-cetek kawan. Kita gunakan bahasa yang positif, berarti sayangi teman. Contohnya sekarang, bunda coba pejamkan matanya. Coba pejamkan mata bunda dulu semuanya. Udah dipejamkan? Bunda, jangan bunda bayangkan warna merah. Jangan dibayang warna merah bunda. Coba buka kembali. Warna apa yang terbayang bun? Kapan hitam? Masa iya? Itu warna merah yang terbayang. Jangan dipegang-pegang warna merah. Yang tekanan itu warna merah. Jadi kita biasakan bahasa-bahasa yang positif. Jangan cetek-cetek kawan, anak kan. Jangan cetek kawan berarti sayangi teman. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang negatif, tentu anak tuh yang tekanannya kata-kata yang negatif tadi sama dengan menumbuhkan kata-kata yang negatif tadi. Nah lanjut. Ini dia langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Jadi bunda-bunda besok kita sama-sama bikin keyakinan kelas ya bunda ya. Wiki udah pakai keyakinan kelas di kelasnya? Sudah. Apa yang kurang selain keyakinan kelas tadi? Keyakinan mulai diterapkan. Mulai sesuai kesepakatan anak-anak. Sesuai. Udah dipajang? Itu yang belum. Jadi itu yang dibikin besok disepakati. Kemudian dibikin sama-sama. Nah ini langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat. Minta ide-ide ke anak tuh kesepakatan kelasnya seperti apa. Kemudian mencatat semua masukan. Catat semuanya, kelompokkan dan rincikan menjadi kata-kata yang positif. Nah ini langkah-langkah keyakinan membuat kelas. Masih lanjut ya. Nah jadi kita tampung semua pendapat anak-anak tentang kesepakatan kelas dulu. Baru kita mana yang sama kita perkecil, kita peruncing jadinya, persempit. Nah setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas menyetujuinya karena memang sudah disepakati dan memang dari kemauan anak-anak, keinginan anak. Jadi kalau sudah keinginan anak, ketika nyoy tidak menepati
kesepakatan kelas tadi tentu dia merasa malu jadinya kan, karena itu munculnya dari diri anak tadi. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk Bunda. Tahukah Bapak Ibu guru hebat? Murid melanggar peraturan atau keyakinan kelas yang ada karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Nah, jadi Bunda, anak-anak yang tidak mengikuti aturan berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi oleh kita. Jadi perlu kita ketahui ya Bunda-bunda, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi sehingga anak-anak itu merasa senang dan nyaman di sekolah. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan tadi Bunda. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Ada yang tahu, Bun? Apa, Bun? Makan. Contohnya, Bunda, parit lah, iu kan? Perut sudah keroncongan. Ibu gurunya, cepat perhatikan ke depan. Catat buku ini. Ayo teman-teman, ayo anak-anak semuanya, kita belajar. Sementara kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Jadi sebagai pendidik kita perlu melihat kebutuhan anak. Anak-anak ini ribut di kelas. Kira-kira kenapa? Coba kita tanya. Nah, kenapa anak ibu nak mau duduk? Anak ibu lapar? Anak ibu kenapa? Suruh makan dulu. Kan kita mau nasi. Tidak mungkin semua anak lapar kan? Pasti hanya beberapa orang. Atau bisa juga dia datang terlambat. Ibu gurunya langsung marah. Tanpa melihat kondisi anak-anak, kenapa anak tersebut terlambat. Bisa jadi mungkin orang tuanya sakit di rumah atau tidak punya uang untuk ke sekolah, ya kan? Nah, ini datang terlambat, tiba di sekolah ibu guru berang-berang loh, marah-marah, atau tidak memakai sepatu warna hitam. Itu biasanya di SMP atau SMA kan Bunda, langsung bu guru menghukum, kok lari lah 10 keliling lapangan tanpa melihat apa kebutuhan dasar anaknya yang belum terpenuhi. Bisa jadi karena satu-satunya sepatu hanya itu, tidak ada uang untuk membeli sepatu, bisa jadi seperti itu. Jadi ada kebutuhan bertahan hidup. Kemudian itu yang utama mana ya Bunda, bertahan hidup tuh. Nah, ini perhatikan Bunda. Kemudian kebebasan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Mentang-mentang si A pintar, ibu guru ke sayang aja kaiko, berperhatikan kaiko tarik, sehingga anak yang lain menjadi kurang kasih sayang, kurang perhatian. Atau bisa jadi di rumah mungkin anak kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tua. Tiba di sekolah ibu guru ndak tahu macun anak doh. Itu banyak kurang anak kolekan, jadi anak-anak tidak mau belajar. Kemudian kebutuhan kebebasan. Anak tuh tak sukanya menulis dong. Anak tuh inginnya belajarnya sambil bermain. Tapi ibu guru tetap memaksa menulis, tetap memaksa membaca, berhitung. Sementara anak ingin kebebasan. Apalagi anak-anak usia dini adalah konsep belajarnya belajar sambil bermain. Jadi bisa jadi kebebasannya itu belum dapat di kelas itu. Nah, kemudian ada kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan. Belum merasa bahagia anak-anak di kelas. Kecik bu guru CBSA, catat buku sampai habis. Sementara anak-anak sudah capek. Pensilnya sudah tangannya sudah sakit. Atau ibu guru meminta anak-anak lakukan kegiatan ini. Sementara anak-anak itu sudah bosan tidak mau melakukan kegiatan ini. Nah, Bunda, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama yaitu penghukum. Ada yang tahu posisi kontrol yang penghukum? Posisi kontrol guru yang penghukum seperti apa? Suka memberi hukuman kepada anak. Yang kedua ada posisi kontrol guru pembuat rasa bersalah. Seperti apa itu? Yang suka mengiba-ngiba, boy-boy ketika anak melakukan anak tidak mau mendengarkan, memperhatikan kita di kelas, bu guru langsung mengiba, memelas
Nak, duduk lagi yang rapi nak. Ibu sudah capek nak. Anak ibu sakit, pinggang ibu begini. Itu yang guru yang memiliki posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian ada guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman. Teman di sini itu menjadikan anak-anak sebagai temannya. Dan juga ada posisi kontrol guru sebagai pemantau dan posisi kontrol guru sebagai manajer. Ada yang tahu posisi kontrol guru sebagai manajer ini? Apa lagi? Mengatur, merencanakan. Jadi posisi kontrol manajer adalah posisi kontrol guru di kelas yang benar-benar memanage, mengatur kelasnya tuh dengan baik sehingga anak-anak bisa nyaman belajar di kelas dan mematuhi kesepakatan kelasnya. Nah, dari kelima posisi kontrol guru, kira-kira mana yang lebih bagus diterapkan di sekolah? Mana? Penghukum, membuat rasa berapa? Teman. Berteman. Teman. Ya. Teman dan satu boleh pilihnya, boleh dua dong. Itu teman. Teman. Yakin? Bu, mana hilang manajer? Apa kira-kira Bun? Kita lihat ya Bunda. Nah, ini 5 posisi kontrol. Bisa Supre membuktikan. Nah, ini dia. Silakan Bunda baca-baca. Ada yang penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, pemantau dan manajer. Silakan baca Bunda. Beko ditanya lagi. Ma yang paling rancak. Apakah teman kah atau manajer kah? Baca dulu. Apa? Manajer aja. Apa tadi Bunda? Manajer. Manajer ini yaitu posisi kontrol guru yang menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, di mana guru tidak menghukum anak-anak tetapi memanggil anak, menstabilkan identitas anak, menanya kepada anak kenapa melakukan ini, kemudian apa keyakinan kelasnya, baru guru-guru mengingatkan kembali kepada anak kira-kira apa aturan anak-anak yang sudah dilanggarnya. Nah, udah dibaca tadi Bun, apa yang bagus? Manajer. Jika hukuman dan konsekuensi memberikan dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Apa Bun? Jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru menangani murid yang melakukan kesalahan? Mengajarkan dengan perbuatan yang baik. Menasihati, mengajarkan dengan perbuatan yang baik. Kita lanjutkan, yaitu menggunakan segitiga restitusi dari Bunda. Ketika anak bersalah, kita tidak langsung mencap anak itu salah. Kita tanya dulu, kita stabilkan identitasnya. Ada 3 tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini yaitu kita stabilkan identitas anak-anak. Awak tanya dulu, kenapa anak seperti itu? Kenapa melakukan hal ini? Apa penyebabnya anak-anak melakukan kesalahan? Kemudian kita juga menstabilkan identitas, memotivasi anak, mengatakan kepada anak bahwa Bu Guru juga pernah dulu melakukan kesalahan nak. Coba anak ibu jujur, kenapa anak ibu mencubit temannya tadi? Kenapa anak ibu memukul temannya tadi? Coba jujur ya nak, jangan malu ya nak ya. Jujur itu lebih baik ya nak untuk kebaikan anak-anak ibu. Distabilkan identitasnya terlebih dahulu. Ibu guru dulu juga melakukan kesalahan nak. Tetapi ibu guru mau berubah agar Bu Guru menjadi
orang yang berguna. Nah, dibuat anak kayak gitu. Setelah menstabilkan identitas, kita menanyakan keyakinannya lagi. Keyakinan kelas apa? Apa keyakinan kelas yang sudah tidak ditaati oleh anak, dan baru kita memvalidasi kebutuhannya. Apa kebutuhan anak sehingga anak-anak mau melakukan disiplin di sekolah. Nah, ini Bunda, bentar. Ada ini kata-katanya tadi Bunda ya, menstabilkan identitas. Kita motivasi anak, kita sampaikan ke anak, setiap orang pasti pernah melakukan salah. Nah, karena manusia itu memang sifatnya khilaf. Nah, yang benar itu Allah ya nak. Jadi anak ibu sekarang jujur ceritakan kenapa anak ibu seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi semua orang pernah melakukan kesalahan nak. Sampaikan ke anak seperti itu. Stabilkan. Jadi anak tidak merasa terpukul. Stabilkan identitasnya dulu. Baru tanyakan keyakinannya. Nah, nilai apa yang telah kita sepakati nak? Apa kesempatan kelas kita? Kamu menjadi orang yang seperti apa nak? Tanyakan ke anak sehingga anak-anak tidak merasa terpojok. Baru validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasannya? Kita tanyakan kepada anak. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti kita simak videonya ya Bunda, bagaimana penerapannya segitiga restitusi ini. Nah, ini menstabilkan identitas contohnya ya Bunda. Guru berkata, nah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang, atau ada Bunda yang mau bacakan ke depan contoh kata-kata dalam menstabilkan identitas ini. Ada Bunda? Membaca. Yo. Membaca ibaratnya ibu guru Bunda Naila, berarti ibarat gurunya berkata seperti ini kepada murid ketika melakukan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tepuk tangan dulu sebenarnya. Nah, itu bahasa guru ketika anak melakukan kesalahan, bukan kamu mencuri teman. Anak nakal, anak bandel, dihukum, kamu dihukum, keluar. Bukan seperti itu ya Bunda. Tetapi kita sentuh hatinya bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jangankan anak, kita sebagai guru dulu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita stabilkan identitasnya supaya tidak terpojok. Nah, yang kedua, validasi kebutuhan. Ada yang mau membacakan ini? Validasi kebutuhan, guru berkata. Ada? Ada yang mau? Kalau enggak, biar Bunda lagi baca. Bunda Ike? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini kata-katanya ya Bunda, validasi kebutuhan anak. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi ini anaknya kesalahannya memukul temannya. Dia ingin ingin meminjam pensil tapi tidak dapat. Dipukullah temannya.
Jadi seperti inilah bahasa guru dalam melakukan validasi kebutuhan. Nah, kemudian baru menanyakan keyakinannya lagi. Apa keyakinannya? Nah, guru itu berkata, nah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tentu anak ingat lagi keyakinan kelasnya apa. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, nak? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi anak tuh yang menjawabnya, sadarnya akan kesalahannya sendiri kan dari pertanyaan tadi. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah pertanyaan bahasa-bahasa guru yang menerapkan segitiga restitusi. Kompiang bunda. Segitiga restitusi. Next, kita tonton video praktik segitiga restitusi ya bunda. Kita tonton satu contohnya dulu bunda ya. Siapa yang mau nonton tadi? Silakan simak ya bunda. Ini penerapannya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Tidak dapat ngecek. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada guru yang itu. Ada, masih ada. Yang pertama tadi guru apa namanya? Posisi kontrol guru yang seperti apa? Pom. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Guru apa namanya tadi posisi kontrolnya? Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Pembuat rasa Terus, bersalah. sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Kewikin. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Mana yang rancak Bun? Mana yang lebih bagus dari 5 posisi kontrol guru tadi? Pertama apa tadi? Posisi kontrol, penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi kontrol guru yang apa lagi? Teman, kemudian pemantau, dan terakhir ada manajer. Mana yang lebih bagus? Manajer. Nampak anaknya enjoy kan Bun, santai. Jadi seperti itu ya Bunda ya. Terapkan konsep segitiga restitusi dalam menerapkan disiplin positif. Ketika anak bersalah berarti ada berapa tadi kebutuhannya yang belum terpenuhi? Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui. Mana tahu anak-anak kebutuhan bertahan hidupnya tadi belum terpenuhi, tapi Bu Guru tetap memaksa untuk ingin belajar. Jadi mudah-mudahan melalui kegiatan ini
ibu guru di sekolah kita bersama-sama itu bisa menerapkan budaya disiplin positif itu. Di sekolah sudah diterapkan, disupport juga oleh bunda-bunda di rumah sehingga kegiatan ini dapat terimplementasi dengan baik nantinya untuk menciptakan anak-anak yang memiliki 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Mungkin dari saya hanya itu, ibu-ibu semua. Terima kasih atas waktunya hari ini. Waktunya sudah meluangkan waktunya untuk hadir ke sekolah, bersemangat ke sekolah, belajar bersama. Terima kasih kami ucapkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nike, guru di TK Mekar Melati. Alhamdulillah, melalui kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Kurnia Gusni, saya sebagai guru menjadi paham bagaimana cara penerapan disiplin positif di kelas dengan membuat kesepakatan kelas yang akan diyakini oleh semua murid. Terima kasih. Saya Bunda Aza, wali murid TK Mekar Melati, merasa senang sekali mengikuti kegiatan ini. Melalui kegiatan ini, saya jadi memahami bahwa pemberian penghargaan dapat menghukum perasaan anak. Insya Allah saya siap mendukung sekolah dalam menerapkan disiplin positif. Terima kasih. Saya Bunda Naila dari TK Mekar Melati mengucapkan terima kasih sudah melibatkan saya sebagai orang tua murid. Insya Allah saya akan mendukung penerapan disiplin positif di sekolah ini.